Gue akan coba sharingkan berdasarkan data, fakta, dan angka, apa sih 3 aset. Ini bahkan ini bukan opini ya. Ini bukan opini yang gue keluarkan, tapi ini data, fakta, dan angkanya. Nah, ini aset kelas pertama ya yang gue mau bahas. Ini adalah riset dari BlackRock ya. Ini institusi finansial terbesar di dunia ya. Jadi ini bukan orang bodoh yang bikin. Di sini kita bisa lihat ada 10 hari return dan 60 day return ya. Ini ketika eskalasi geopolitik terjadi ya. Jadi kita akan lihat dari riset dan hasil papernya mereka. Ini di saat Januari tanggal 3 2020, US dan Iran tuh mengalami eskalasi di sini. Kita lihat di sini apa yang terjadi dalam 10 hari. S&P 500 1%, gold 1%, dan Bitcoin itu 17%. Ya. Dan aset yang gue mau bahas di sini adalah Bitcoin. Ini bukan risetnya Multi, ini risetnya BlackRock ya. 60 day return, S&P minus 8, gold 7%, Bitcoin 26%, dia menang. Ya. COVID, Bitcoin turun paling jauh, ya. Tapi lihat, ini kan 10 hari nih. Setelah 60 hari, dia paling tinggi, ya. COVID. 2020, US election. 7%, minus 1, 19%. Dan setelah 60 hari, 131%. Menang dia. Rusia menginvasi Ukraina. Ini perangnya waktu itu orang geger semuanya, takut. Kenapa? Karena waktu itu banyak sanctions yang keluar. Ketika oligarki Rusia itu lagi ngumpul, tiba-tiba yachtnya di London itu langsung disita gitu. Akhirnya banyak dari teman-teman Rusia di sini yang pindah kemana? Pindah ke Bali ya. Kita bisa lihat di sini juga S&P return 0, 10 hari pertama 10% Bitcoin ya. 60 day minus 2 dan 4%, dia masih menang juga. Di saat Rusia invasi Ukraina. US itu mengalami regional banking crisis ya. Yang waktu itu ada beberapa bank yang meltdown, akhirnya diakuisisi sama bank-bank yang lebih besar. Bank-bank yang banyak tadinya untuk service klien-kliennya di venture capital. Apa yang terjadi? S&P minus 2, Bitcoin plus 27%. Dan Bitcoin plus 25% setelah 60 hari. Ya. US global tarif ya, deklarasinya. Minus 5, S&P 0. 23%. Ya. Jadi secara data, 60 day return BTC, setelah krisis kita sebutnya, geopolitik, itu menghasilkan return terbaik. Ya, jadi aset pertama yang menurut gue bagus di saat krisis seperti ini adalah Bitcoin. Ya, kita sekarang mikir ya, ketika Iran sekarang lagi krisis, ini eskalasi tahun 2020 ya, tapi kan sekarang kita lihat eskalasi lagi. Ketika Hormuz itu mau lewat kapalnya, Iran mintanya bayar pakai apa? Betul, dia minta bayar pakai Bitcoin. Ya. Jadi orang banyak yang nyinyir ya kan, ini aset scam dan lain-lain. Ketika itu terjadi, semuanya terdiam ya. Kalian nonton semua kan kemarin di berita nasional, ya. Iran mintanya bayar pakai Bitcoin. Itu pertama. Kedua, ketika sanctions terjadi kayak di sini. Ini kan banyak perang sanctions sih. Jadi perang itu bukan cuma masalah kalian lihatnya, oh ini militer. Perang itu ada yang lebih kompleks, yaitu segi ekonominya. Jadi perang itu ekonomi. Ya. Senjata US untuk perang adalah ekonomi. Dia melakukan sanctions, yaitu banknya nggak bisa transfer. Karena sistem international settlements, itu semua mereka yang kontrol. Ya. Bank-bank di US, bank-bank di Swiss, itu mereka yang kontrol ya settlement internasional. Kalau kalian mau transfer uang dari Indonesia ke Singapura, itu pakai sistem yang namanya SWIFT. Ya. Jadi ketika ada negara yang bisa nge-sanction seperti itu, mereka butuh uang lain buat lompat. Dan jawabannya selalu apa? Balik lagi, kripto, Bitcoin. Karena US government nggak bisa sita. Ya. Ini nggak bisa disita. Nggak bisa disita. Disita. Nggak bisa di-sanction. Di-sanction. Ya. Dan Bitcoin itu adalah aset yang bisa cross border tanpa resiko fisik. Jadi dipakai ya di saat semua ini terjadi. Ini aset yang beneran dipakai. Dan kita lihat di saat perang, spending tuh gila sekali. Ya. Nanti kita akan lihat M2 money supply itu seperti apa. Oke, kita lihat di sini. Ya, ini adalah chart dari global M2 money supply. M2 money supply apa? Adalah jumlah yang beredar. Uang yang beredar, ini M2 global ya, ini bukan cuma US, tapi semua total uang yang dicetak. Kita bisa lihat ini adalah di garis yang putih ya, dan ini adalah indeks dari S&P 500. Jadi kalau kalian perhatikan ya, dari sejak 2018 bahkan dari sebelumnya ya. Kalau kita ngomong di sini dari 2016 ya. Ini mereka banyak tracking ya. Mereka mirip sekali. Jadi jumlah uang yang beredar dengan kenaikan indeks public equity di Amerika itu similar. Dan kalian perhatikan, ketika terjadi eskalasi ya, kalian lihat nih ya, COVID ya. Nah, lihat ya, perhatikan ya. COVID 2022 naik. Set. Uang itu banyak.
Jadi kalau global uang naik, kalian ingat nggak saham-saham Indonesia juga pas COVID kenapa naik? Karena saham-saham Indonesia banyak dipegang oleh asing. Ketika indeks dari asing banyak yang bisa masuk, uangnya masuk nih. Perhatikan. Ya. Jadi uang itu dicetak banyak sekali. Kalian perhatiin nih. Ini 2016, 2018, COVID. Ya, ini COVID. Oke. Perhatikan eskalasi-eskalasi tadi. Ya. Ini apa nih yang terjadi di sini nih? Ya, ini perang nih. Ini akan naik nih, akan kayak gini ya. Ini gue gambarin caranya. Dan apa yang terjadi ketika gini? Yang mana adalah hard asset. Jadi makin dia cetak, uang yang kalian pegang itu nilainya turun. Jadi hard asset yang nggak selalu menang. Makanya gue bilang Bitcoin akan menjadi pemenang di sini. Ya, karena dia punya supply cap di 21 juta. Sedangkan uang ini bebas dicetak. Kita bisa lihat nih, percetakan yang dari COVID sebanyak apa, dia stagnan lagi sampai sekitar di sini, ya 2025, lalu mereka mau perang, karena mereka perlu cetak budget, ya budgetnya di 2026 US itu keluarin duit ya, sekitar 1 triliun dolar untuk Pentagon. Jadi dunia ini tuh harus bikin alasan, ya COVID nih, ya kan kita cetak duitnya. Yuk perang kita cetak lagi, ya. Tapi at the same time di sini marketnya menurut gua akan di-crashin ke bawah. Ya, karena kalian nonton video gue yang sebelumnya, gue bilang lubung padi orang perlu dibakar. Memang cara mereka bekerja itu seperti itu. Jadi, money printing ditambah sanctions, ditambah perang, sama dengan Bitcoin menang. Ya. Perang dunia pertama, ya kan? Kita lihat banyak apa yang terjadi. Gold itu dikonfiskate, emas itu disita. Ya. Perang dunia kedua, Bretton Woods System. Ya. Dan sekarang, OTW perang dunia ketiga. Setiap perang dunia, ada yang namanya monetary change. Jadi sistem moneter di dunia itu berubah. Setiap kali terjadi yang namanya perang. Dan kalian jangan cuma lihat ibaratnya aset ketika naik ya. Justru ketika aset itu turun, opportunity itu ada di situ. Nah, kita lihat di sini ya. M2 Global Supply Growth dan juga Bitcoin. Bitcoin tuh banyak yang lihat pakai chart yang kalian bikin biasa. Ini kan tapi ini chart log ya. Ini dalam log. Kita bisa lihat growth-nya seperti ini ya. Ini harga Bitcoin yang warna putih dan ini M2 money supply. Perhatikan nggak? Mereka tuh always track ya. Kadang Bitcoin di atas. Dia ada spread-nya. Oke. Tapi apa yang terjadi nih? Setiap kali mereka ketemu di sini. Perhatikan ya. Ini mereka ketemu di sini. Ini hampir ketemu dan ini ketemu. Bitcoin akan naik seperti ini ya. Ini data, fakta, dan angka. Kita bisa lihat ya, 2014 terjadi. Oke? Uang ketika beredar, itu mereka harus ada pindah tempat. Ya. Kita tahu bahwa kalau kita gambarin aset kelas di dunia, ada sekitar 300 triliun dolar di global bonds. Ya, ada sekitar 300 sampai 400 triliun di properti. Ada 110 di public equity. Dan Bitcoin berapa? Cuma 2 sampai 3T kan rata-rata Bitcoin. Ya. Jadi kalau kita gambarin pie chart ya, ini masih jauh sekali. Ini ada 300 di global bond, ada 300 di properti, ada 110 di public equity dan cuma 2 sampai 3 triliun dolar di Bitcoin. Kalian tahu nggak ya? Market nih, kita ngomong sebut mobil mewah ya. Lukisan, jam tangan. Ini kita kategorin dalam nama collectibles. Ini marketnya 18,5 triliun dolar ya. Sedangkan Bitcoin itu cuma 2 sampai 3 triliun dolar. Jadi apa yang terjadi ketika dia money printingnya dia gas terus karena dia perlu spending ya. 2026 Pentagon spending 1 triliun dan kemarin terakhir gue dengar budgetnya mereka mau naikin ke 1,5 triliun by 2027 karena mereka mau perang. Ya. Ketika ini semua terjadi, apa yang terjadi? Money supply-nya naik, ya kan orang sanctionan Iran bilang nggak bayar pakai Bitcoin, ya udah harganya cuma ada satu arah, dia akan naik. Ya. Apakah sekarang, bulan depan, 3 bulan, gue nggak tahu dan gue nggak peduli. Cuman yang gue tahu 5 tahun dari sekarang harganya lebih mahal dibanding sekarang. Gitu. Jadi jangan cuma lihat aset itu ketika dia lagi tinggi, lagi naik nih. Kita ngomong 2022 kan Bitcoin di sini. 2018 dia lagi tinggi. Ya. 2022 ketika dia turun di sini 16.000 nih harganya, ya kan? Gue suruh lu pada beli. 2024 dia naik, ya kan? Dia peak nih di sekitar sini ya kan, 2025 mau Oktober, ya kan di 120. Sekarang dia di 70.
Ketika turun ini, justru opportunity-nya di sini, gitu. Nanti dia akan sama lagi. Jadi ketika dia udah naik nanti di 150.000 suatu saat nanti, kalian baru, oh iya ya, yang gue ngomong ini benar. Nah, jadi kita akan lihat nih, apakah yang gue prediksi di hari ini akan terjadi di masa depan. Kalian ntar bisa balik lagi ke video ini, apakah ketika money supply dia cetak terus Pentagon cetak segini, Bitcoin naik nggak? Ya. Karena gue bilang tadi, uang itu ketika M2 dicetak, dia harus flow ke sini kan, global bond, equity, public equity, real estate, atau aset lain, atau collectibles nih. Kalau yang zaman dulu sukanya lukisan dan lain-lain kan. Jadi uang itu harus ngocor. Ya, kayak air terjun, dia harus ngocor. Dan harus bisa lihat dari situ dia akan ngocornya kemana. Nah, kita kan balik lagi ya, ke yang sama ini gitu. Aset kedua yang terbaik, ini sebenarnya ada di sini ya. Aset pertama yang paling baik menurut gue Bitcoin. Aset kedua itu adalah gold. Ya. Kenapa? Karena di saat dia turun 19, dia turun 12. Perhatikan. 0 dia plus 2, minus 2 dia 10 ya. Walaupun nggak sebagus Bitcoin, tapi gold adalah ini aset yang oke juga nih. Kalian perhatikan ya. Dan ini favoritnya dari Ray Dalio. Gitu. Kenapa? Walaupun di Perang Dunia 1, Perang Dunia kedua banyak yang disita gold. Gold tetap jadi safe haven. Kenapa? Karena dia udah tahan ribuan tahun ya. Asetnya itu gold udah ribuan tahun. Ya. Jadi ketika aset itu udah lama, ada yang namanya Lindy effect. Lindy effect ini apa? Aset semakin lama bertahan, dia akan semakin lama lagi bertahannya. Ya. Dan di konflik seperti ini, kenapa gua rasa ini konfliknya belum selesai? Kenapa? Karena US tuh sama Iran eskalasi dari Januari 2020. Sedangkan dia itu punya 800 ya military base yang ada di dunia. Ketika sebuah empire tuh overextended, kita bisa lihat dari zaman dulu ya. Suez Canal ketika Inggris ya, dia terlalu overextended. VOC, Belanda, dia terlalu overextended. Roma, ketika dia terlalu overextended, militernya di mana-mana, kebanyakan itu di saat empire-nya jatuh. Dan gue lihat pattern yang sama di US. Coba, berapa banyak base US, military base di Timur Tengah? Ya, berapa banyak di dunia? 800 jumlahnya military base US. Di Filipina aja ada. Ya, pangkalan dia sampai di Australia itu juga ada. Jadi ketika dominan powernya yaitu US itu melemah, kita lihat dunia ini kan berubah ya. Ada kekuatan-kekuatan baru. Ya, kekuatan baru adalah Rusia. Dia mengalami kemenangan di sini. Sibuk kan US sama Iran. Dia nggak bisa perang di banyak front. Ya, dia nggak bisa ketika dia overextended military kapasitasnya. Dia nggak bisa perang di banyak tempat. Ya. Kalau nanti ada eskalasi lagi di Cina dan Taiwan, ini kemungkinan menurut gue kecil sekali. Tapi kalau terjadi, US nggak bisa lakuin apa-apa. Ini mereka menang nih sekarang nih. Dari 2022 dan lama loh perangnya. Ya, jadi jangan kira perang yang ini itu bahkan sebentar, yang sekarang 2026. Karena eskalasi udah dari 2020. Jadi menurut Ray Dalio akan ada debt, hutang, money printing, dan disorder. Ketika situasi geopolitik seperti ini terjadi. Dan ini perangnya akan di banyak front. Ini biasa perang dunia mulainya seperti ini ya. Banyak perang di banyak front. Mereka coba menurut gue peace talk-nya kemarin cuma bullshit. Akhirnya US kirim lagi kan kapal untuk jaga Hormuz sekarang. Menurut gue nggak segampang itu. Nggak segampang damai ya. Karena sudah banyak sekali yang dihancurkan di Iran. Ya, Iran minta, oh lu udah nyerang gue ganti rugi at least. Tapi US nggak mungkin bisa ganti rugi. Kenapa? Karena budgetnya di spending di militer semua. Dan ada pertanda ya ketika gold ini agak beda sama sekarang ya. Karena sejak US bikin global tarif deklarasi 2025 apa yang terjadi? Bank sentral dunia di Cina mereka fokus beli gold. Jadi kalian perhatikan gold tuh naik 6% sama naik 4% ketika S&P minus 5. Jadi ketika dia tarif, Cina juga bilang, oke, gue nggak percaya nih treasury lu. Gue mau simpen gold di bank sentral gue. Ya, akhirnya dunia itu mau simpen gold. Jadi tema utama ketika perang, ya, cash itu kan nilainya turun, kecuali cash yang netral. Cash yang netral itu apa? Contohnya Swiss franc, CHF. Cuman cash yang netral. Ya, nanti kita akan lihat nih, dia dari sekarang kan berapa 23.000 sekian rupiah, dia akan naik terus ya. Karena cash yang netral itu akan naik. Dan aset terakhir ya, yang gue pengen bahas juga di sini. Nah, oke, ini akan ada hubungannya nih semuanya nanti ya. Jadi aset terakhir yang gue pengen bahas di sini adalah defense stocks. Jadi ketika public equity turun, gue bilang tadi, ketika dia printing $1 triliun di Pentagon, uangnya harus ngocor. Ya, ketika dia nanti 2027 budget Pentagon dibesarin lagi, uangnya juga harus ngocor. Cuman ini bukan preferensi gue pribadi ya, dan gue nggak punya barang di sini, tapi gue cuma ngomong by data, fakta dan angka yang ada. Bitcoin tuh akan naik nanti, gold akan naik dan defense stocks ini juga akan naik ya. Karena kita bisa lihat di sini, ini market value dari satu saham doang, oke?
Kalau kalian tahu ini ETF-nya dari BlackRock ya. Ini ITA namanya. Kita lihat isinya seperti apa. GE Aerospace ya. Buat teman-teman yang nggak tahu, GE Aerospace ini yang punya paten untuk bikin mesin-mesin jet engine pesawat ya. Jadi kalau kalian lihat event Boeing 737, ini kan ada Boeing di sini. Yang bisa bikin mesinnya itu adalah GE. Dan ini semua pesawat-pesawat militer Amerika ini GE yang bikin, oke? RTX ya. RTX ini apa? Ini Raytheon ya. Ini yang bikin surface to air missile-nya, Patriot sistemnya Amerika. Kalau kalian ada mobil itu bisa nembak ke atas, ini Raytheon yang bikin ya. Boeing, kalian banyak tahu Boeing itu cuma bikin pesawat ya 737 yang kalian biasa naik kalau kalian keluar negeri. Cuman Boeing itu juga yang bikin stealth bomber ya, bareng sama beberapa perusahaan yang di sini. Howmet Aerospace ya. Ini yang jualan titanium sama aluminium ya. L3 Harris Technology, ini yang jual apa? Ini yang jual night vision, telekomunikasi ya, teknologi satelit ya. Transdime Group ini yang jual spare part untuk pesawat. Karena kalau kalian tahu, misalnya pesawat-pesawat US, ketika mereka mendarat di Timur Tengah, ketika mereka perangnya terus-terusan, ya selama sebulan, mereka itu butuh maintenance yang besar dan yang menang adalah Transdime Group ini. General Dynamics ini yang paling terkenal, dia bikin M1 Abrams tank. Ini yang bikin tank, ya. Dan yang paling terkenal kalian mungkin tahu Lockheed Martin. Kalau ini semua orang tahu, ya. Ini yang bikin jagoannya US, F-35, F-22, Black Hawk-nya helikopter. Ya, ini Lockheed Martin yang bikin. Northrop Grumman ini bareng sama Boeing. Mereka bikin stealth bomber. Dan Rocket Lab ini yang bikin roket untuk luncurin ground to satellite Amerika, ya. Jadi perusahaan-perusahaan ini, ya, yang akan mendapatkan uangnya. Kita bisa lihat by market value-nya. Kalian lihat nih, market value berapa besar uang yang ngucur di sini, ya. Semua ini uangnya ngucur. Jadi di saat terjadinya perang, ada yang untung, gitu. Ini didukung sama military industrial kompleksnya Amerika, ya. Jadi aset apa yang naik ketika perang? Ini yang naik. Kenapa? Karena uangnya tadi gue bilang, ketika mereka cetak perlu ngucur. Nah ngucurnya kalau ke public equity ngucur kemana? Ngucur ke sini, ya. Karena setiap kali ini ditembak jatuh, ya kalau bisa ditembak jatuh, Lockheed Martin akan bikin baru lagi. Ketika mereka perlu maintenance, ada perusahaan spare part-nya. Ketika mereka butuh bahan-bahannya, titanium, aluminium, ada yang bikin. Mereka butuh teknologi-teknologinya, ada yang bikin. Ya. Dan ini akan kira-kira dunia ke depannya, ini mungkin 3-5 tahun ini, perusahaan-perusahaan ini ya yang menguasai bursanya Amerika. Dan 3 aset ini kita lihat secara data, historis, dan fakta. Ya. Jadi yang menang di sini kita bisa lihat 1 adalah Bitcoin. 2 adalah gold. 3 adalah defense stocks. Tapi ini opini pribadi gue ya. Ini ada resiko di saat US kalah. Ya, that's why gue nggak bet di situ. Ya, karena menurut keyakinan gue, bukan US yang menang di perang ini. Bitcoin dan gold menurut gue akan jadi aset yang cukup. Ya, kenapa? Karena ini menurut gue dia overextended. Ya, persis kayak Roma, persis kayak Belanda, persis kayak Inggris. Ya, sekarang perangnya di kanal mana? Kita lihat, Hormuz, ya kan? Strait of Hormuz. Dulu Inggris perangnya di mana? Di Suez. Mirip sekali, ya. Dan sejarah tuh gue selalu pelajari, sejarah selalu berulang, ya. Jadi gue harap 2 aset ini bisa jadi bantalan portofolio kalian. Jadi misalnya kalian punya portofolio seperti ini ya, misalnya. Kalian punya saham, ya kan? Kalian di Indonesia. Kalian punya cash, ya kan? Kalian punya gold. Ini bisa nih kalian selipin gini, Bitcoin. Atau kalian potong lagi, tambahin goldnya sini. Ya. Ini akan jadi posisi yang lebih aman, ya. Dalam kita lewatin gejolak-gejolak perang ke depan. Karena menurut pandangan gue dan menurut keyakinan gue ini bukan perangnya sebentar. Ini perangnya akan panjang, ya. Ini akan jadi war of attrition. Karena US memang kelihatan kuat sekarang, tapi dia nggak bisa perang di semua front, ya. Dia akan kewalahan, ya. Karena dia harus mikir secara politis juga sekarang. Ini kan mereka udah mau cycle politiknya, ya. Sedangkan negara-negara yang mereka perangin itu tidak ada mindset seperti itu. Jadi itu menurut gua akan jadi downfall dari US Empire.
Dan kita lihat dunia akan transisi, dan menurut gua ada monetary change nanti. Udah kelihatan kok, ya. Lu mau lewat dari Hormuz, bayar ke Bitcoin. Bukan USD lagi, ya. Uang hanya akan jadi uang ketika semua orang percaya itu uang. Ada yang bilang Bitcoin tapi nggak ada nilai intrinsik karena dia nggak menggenerate yang namanya cash flow, ya kan? Logika boomer seperti ini. Sekarang gua tanya, USD generate apa? Iya, 3 months treasury generate 3%. Apa yang di-generate dari USD? Tidak ada, ya. Mereka itu cuma fasad. Semuanya fasad. Dan hutang Amerika terlalu besar. Ketika ada hutang, tambah cetak duit, tambah perang. Ini rumus hancur. Ya. Dan menurut gua akan banyak negara-negara yang mendapat keuntungan, termasuk Indonesia. Nanti gua akan bikinin video lengkap. Kenapa menurut gua Indonesia akan jadi negara yang prime untuk bisa capture market ini. Ya. Kita lihat aja gerakan Cina sekarang. Ya. Ketika Dubai itu banyak orang yang kabur sekarang ke Thailand dan lain-lain, orang-orang di Dubai. Cina itu udah bikin satu tempat, kalian cari aja. Ya. Tropical, ya, ada pantainya, ada yacht-yachtnya. Nanti dia akan bikin itu jadi Dubai-nya versi Cina. Ya. Dan itu aja untuk video kali ini. Jadi jangan simpan cash. Dan ini 3 aset yang menurut gua akan naik, tapi cukup 2 ini, ya, yang dimasukin ke dalam portofolio kalian.